hormat saya kepada beliau semua. Salawat dan salam tidak lupa kita mohonkan kepada Allah, semoga tetap tercurah kepada uswah kita Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Mudah-mudahan kita semua ini adalah termasuk pengikut setia baginda Rasulullah SAW dan kelak akan mendapatkan syafaatul uzmah di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Para guru, para siswa yang dimuliakan Allah, tema kita pada pagi hari ini saya kira menarik ya, yang disampaikan untuk saya, yaitu bagaimana membangun relasi atau hubungan terhadap Allah, terhadap Tuhan kita, terhadap sama makhluk manusia dan juga kepada alam. Nah, tema ini sangat penting menurut saya. Jadi ada 3 hubungan ini harus menjadi satu kesatuan ya. Anak-anakku sekalian, hubungan dengan Tuhan, manusia dan alam itu harus menjadi satu kesatuan yang utuh, tidak boleh pisah. Ya, tidak boleh terputus salah satunya, maka terjadi disharmoni di alam raya ini kalau terjadi salah satu yang putus. Maka dalam slide yang saya buat itu, hubungan antara Tuhan, manusia dan alam itu saya mencoba menggambarkan di situ ada Tuhan, ada manusia dan alam. Jadi 3 hal yang tidak bisa terpisah. Nah, oleh karena itu ketika manusia tidak harmonis hubungannya dengan Tuhan, maka akan memberikan dampak yang luar biasa dalam kehidupannya. Maka terjadilah kerusakan karena dia tidak memiliki tanggung jawab moral kepada Tuhan. Nah, begitu pula kalau anak-anakku sekalian ya, tidak memiliki hubungan yang baik dengan alam, maka alam akan memberikan respon ya, terhadap perilaku kita yang tidak baik terhadap alam, maka terjadilah bala bencana yang terjadi di alam raya ini. Nah, itu yang sering kita perhatikan, yang kita lihat dalam keseharian kita, terutama di negara kita yang kita cintai ini. Nah, oleh karena itu, hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan alam, itu harus harmoni, harus saling menyatu antara satu dengan yang lain. Karena itulah anjuran agama kita, agama Islam. Dan saya kira juga agama manapun menganjurkan untuk menjalin hubungan yang harmoni dengan Tuhan dan juga dengan alam. Bahkan pernah saya membaca Ustadz Saifullah, Ustadz Gunawan dan Ibu Ustazah Ira tadi ya, saya lihat ya. Nah, ada satu pendapat yang menarik dari William Chittick mengatakan bahwa pendidikan zaman modern sekarang ini ada yang hilang, ada yang miss. Ya. Jadi pendidikan di dunia sekarang ini adalah miskomunikasinya dengan Tuhan. Ya. Jadi orang hanya mengajarkan tentang sains, orang hanya mengajarkan tentang ilmu pengetahuan yang sangat tinggi, tapi mereka lupa kepada Tuhannya. Ya. Ya. Jadi anak didik itu hampa, memiliki ruang hampa dalam dirinya, ya, sehingga tidak memiliki spiritualitas. Ya, mereka pintar, cerdas, tapi membunuh orang lain, ya, menipu orang lain. Kenapa? Karena tidak dijalin hubungan dengan Tuhannya. Maka hubungan dengan Tuhan, alam dan manusia ini sangat penting. Ya. Nah, mungkin di sini ada video yang bisa kita lihat ya, mungkin Pak Ustadz Saifullah bisa juga memutar film itu, video tentang hablum minallah dan hablum minan nas itu. Nah, bagaimana pentingnya kita melihat manusia ini, melihat Tuhan sebagai satu kesatuan dengan manusia. Ada satu pernyataan yang saya kira tidak kalah penting dari seorang ahli tasawuf ya. Dalam Islam itu ada tasawuf ya. Ya, Ustadz Gunawan itu paham tuh tasawuf ya. Tasawuf itu ajaran yang mengedepankan cinta kasih kepada Tuhan ya. Cinta kasih kepada manusia, cinta kasih kepada makhluk alam yang lain, makhluk Allah yang lain, yaitu kepada lingkungan sekitarnya. Nah, ya. Bisa. Saya kira penting itu ditampilkan ya, silakan.
Baik. Nah. Ya, baik. Ini video sederhana tentang hablum minallah dan hablum minan nas. Bahkan mungkin hablum minal alam. Ya. Nah, kita tahu bahwa Indonesia kita ini adalah negara yang sangat kaya dengan budayanya, dengan kemajemukannya, dengan bahasanya, dengan suku bangsanya, dan lain-lain. Agamanya pun lebih daripada satu. Nah, ini kan kekayaan yang luar biasa yang dimiliki oleh bangsa kita. Kita sudah hidup ya sejak lama di negara kita ini ya. Bahkan negara kita sudah mempraktekkan tentang bagaimana pentingnya toleransi, bagaimana pentingnya menghargai sesama, bagaimana pentingnya kita menjaga keutuhan antar sesama. Itu sudah diajarkan sejak hampir 8 abad yang silam ya. Dengan semboyan ya, Bhinneka Tunggal Ika. Saya kira anak-anak kita sekalian juga sudah hafal betul tentang Bhinneka Tunggal Ika ya. Bermacam-macam atau beragam namun tetap satu ya. Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kita ini hidup ya dengan bahasa yang begitu banyak ya, dengan agama lebih dari 5, bahkan mungkin nanti agama kita banyak sekali di negara kita ini ya. Nah, bagaimana dengan agama yang berbeda-beda, suku bahasa yang berbeda-beda ya, ya, dan juga warna kulit mungkin yang beda-beda ya. Ya, misalnya saya sukunya dari Bima sana jauh sekali, ya jelas beda dengan suku Betawi Ustadz Gunawan, itu jauh sekali, ya. Ya mungkin cara bicaranya, ya tutur katanya, makannya juga beda, ya. Dan bagaimana cara berbicara, itu semua pasti beda. Nah, kita ini harus banyak belajar. Bahkan negara di luar sana, bangsa-bangsa di dunia itu banyak belajar dengan Indonesia. Nah, harusnya kita anak-anakku sekalian, kita ini harus menjaga bangsa kita. Ya, bangsa menurut penelitian tahun yang lalu yang pernah saya baca, bangsa yang paling damai di kolong langit ini, di atas muka bumi ini adalah Indonesia. Bangsa kita ini. Ya, oleh karena itu kita harus menjaga ya kerukunannya, ya kedamaiannya, terutama toleransi, ya, dan juga menghargai perbedaan yang ada. Nah, kenapa kita harus menghargai? Kenapa kita harus bertoleransi kepada sesama? Ya, karena kita ini sudah diciptakan oleh Allah berbeda-beda. Ya, ya. Oleh karena itu kita harus menjaga perbedaan itu tadi. Dalam sebuah hadis, baginda Rasulullah SAW mengatakan, ikhtilafu ummati rahmatun. Ya, perbedaan di kalangan umatku adalah rahmah bagi mereka. Itu kata baginda Rasulullah SAW. Nabi yang agung, Nabi yang menjadi panutan kita semua. Ya. Nah, di dalam video ini saya kira penting. Jadi kita tidak boleh menghukum atau menghakimi orang lain yang beda pandangan, yang beda keimanannya, yang beda bahasanya, yang beda cara pemikirannya dengan kita. Ya. Apalagi beda keimanan, ya. Anak-anakku sekalian, di dalam konstitusi kita, undang-undang bangsa kita, berbeda keyakinan, berbeda agama itu dijamin oleh undang-undang, dijamin oleh konstitusi kita. Jadi kita harus belajar menghargai orang lain. Saya yakin dan percaya bahwa siswanya high school itu anak-anak yang memiliki pemahaman yang luas, ya. Saya punya banyak sekali teman-teman saya yang beda agama dengan saya. Ya, apa bahasa mereka dari Jepang, dari Filipina, dari Malaysia, dari India. Karena saya dulu pernah menjadi salah satu speaker di sebuah acara anak-anak muda seluruh ada 40 bahkan sampai 50 negara saya diundang di Bali dulu. Ya, sekitar tahun 2013, 2014. Diundang, dan juga ketika saya diundang ke Malaysia
itu bicara Global Peace Foundation ya. Ya, mereka mengundang anak-anak muda yang memiliki visi masa depan tentang bagaimana membangun bangsa yang beraneka ragam ini menjadi sebuah keutuhan yang kokoh. Ya. Nah, dalam sebuah forum itu saya menyampaikan tentang pentingnya ya menjaga keutuhan bangsa, menjaga keharmonisan bangsa. Nah, kalaulah anak-anak sekolah, anak-anak remaja kita diisi pikirannya, diisi otaknya, diisi hatinya ya agar bisa menghargai orang lain, saya kira bangsa kita ini akan menjadi bangsa yang besar. Ya, kenapa? Karena kita memiliki multi etnis, multi bahasa, multi agama yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa dimanapun di dunia ini. Ya. Nah, itu gambaran tentang ya. Bagaimana? Baik, ya. Sekarang kita masuk pada poin yang kedua tentang hablum minan nas. Ya. Bagaimana menjalin hubungan antar sesama manusia. Ya. Silakan mungkin kita cerna dulu videonya ya. Ya, silakan. Ustadz Gunawan. Ini videonya menarik nih. Saya pernah menonton video ini sekitar 5 atau 6 tahun yang lalu ya. Suaranya Pak Gunawan, suara nggak ada video. Ya, memang di sini juga kecil Pak, suaranya sudah besar saat ini. Baik. Nanti saya bisa jelaskan isi video itu ya. Apa saya sambil menjelaskan Ustadz Gunawan? Silakan. Baik. Nah, ini video ini menggambarkan kepada kita sekalian, terutama kepada anak-anakku sekalian, tentang ada seorang anak kecil yang karena kondisi ekonominya yang kurang, ya bisa kita katakan di Indonesia itu adalah orang yang nggak mampu. Di dalam agama disebut dengan orang du'afa, ya, orang yang lemah dari segi ekonomi. Ya. Nah, ibunya itu mengalami sakit yang sangat parah dan harus segera diobati. Ya. Tapi karena anak ini tidak memiliki uang untuk membeli obat, maka dia datang ke salah satu toko obat yang tertera dalam video itu. Lalu dia mengambil obat itu untuk orang tuanya tanpa membayar ya. Ya, tentu itu mungkin tidak baik. Tapi karena dalam kondisi-kondisi tertentu, ya, maka hal itu mungkin dia terpaksa melakukannya. Nah, dari kejauhan dilihat oleh seorang tukang bakmi ya. Ya, di situ ada seorang bapak-bapak yang tiba-tiba ketika dimarahi anak kecil itu karena mengambil obat tanpa bayar, maka datang seorang bapak yang menjual bakmi itu lalu membantu anak kecil itu. Jangan dipukul, lalu dia membayarkan obatnya. Singkat cerita, karena videonya juga tidak panjang, tapi menurut hemat saya video ini sangat menggugah ya. Maksudnya adalah bagaimana kita kalau berbuat baik ya kepada sesama, maka Allah tidak pernah tidur ya. Alam raya ini tidak akan pernah tidur, pasti mencatatnya dengan baik. 1, 2, 3, 4, bahkan 10 kebaikan yang kita lakukan, bahkan ratusan yang pernah kita lakukan kebaikan kepada sesama akan dicatat dengan baik oleh Tuhan kita, oleh Allah. Nah, ketika anak muda ini ditolong oleh seorang bapak tukang jual bakmi itu, maka Allah pun mencatatnya dengan baik. Nah, singkat cerita, sang bapak ini dalam kurun waktu 30 tahun, perjalanan waktu, ya, siapa yang tahu anak kecil yang ditolong, menyolong obat tadi, yang dia bantu bayar obatnya untuk kesembuhan ibunya, maka oleh sang bapak penjual bakmi itu dibantu, dan dalam jangka 30 tahun bapak ini pun jatuh sakit. Sakitnya parah sekali dan dimasukkan dalam rumah sakit oleh anak perempuannya. Ya. Dan untuk membiayai rumah sakit itu nilainya sangat mahal. Ya, mungkin kalau kita sebut sekarang mungkin ratusan juta rupiah. Ya. Nah, bagaimana mungkin tukang jual
bakmi itu punya uang sebanyak itu. Ya. Akhirnya dimasukkan dalam rumah sakit. Ternyata dokter yang mengurus sang bapak ini adalah anak kecil yang dia bantu 30 tahun yang lalu. Ya. Anak kecil 30 tahun yang lalu sekarang sudah menjadi dokter yang sangat berpengaruh di sebuah rumah sakit besar. Dan apa yang terjadi? Ketika buntu pikirannya sang anak daripada bapak yang membantu itu, dia tertidur lalu melihat bon ataupun yang harus dibayar, kwitansi yang harus dibayar itu angkanya sangat mahal. Ya. Lalu dia susah ya, untuk memikirkan bagaimana cara membayar biaya rumah sakit bapaknya yang begitu mahal itu. Nah, tiba-tiba diberikan jawaban oleh Tuhan dari kebaikannya 30 tahun yang lalu. Apa yang terjadi? Ternyata dokter yang menangani bapaknya adalah dokter anak kecil yang dia tolong 30 tahun yang lalu. Dan semua biaya dibebaskan, digratiskan, alias dibayar oleh sang dokter anak kecil yang dia bantu 30 tahun yang lalu. Nah, saya kira atau saya hakul yakin bahwa seorang bapak penjual bakmi itu, hakul yakin saya, dia mungkin tidak akan pernah berpikir ketika dia membantu anak kecil yang butuh obat untuk ibunya, akan membantu dia 30 tahun yang akan datang. Nah, inilah rahasia Tuhan, rahasia Allah untuk kita. Jadi maka oleh karena itu, wahai anak-anakku sekalian, kita nggak boleh ya, apapun, siapapun yang datang kepada kita, ajaran agama kita. Dan saya juga yakin, agama manapun di atas muka bumi ini mengajarkan kepada kita hal yang sama. Bahwa kita harus dan wajib berbuat baik kepada sesama. Nah, itulah pentingnya hablum minan nas itu tadi. Bahkan di dalam Islam diajarkan kepada kita, teruntuk anak-anakku sekalian yang belajar di high school ini, ya, kalau kita berbuat salah atau berbuat tidak baik, menyakiti perasaan orang lain atau manusia, maka sebelum kita minta maaf kepada manusia yang kita sakiti hatinya, Allah tidak akan pernah memaafkan kesalahan kita. Saking pentingnya hablum minan nas ini. Ya, tidak kalah pentingnya kepada hablum minallah. Menjaga hubungan baik kepada Tuhan kita. Jadi sangat penting hablum minan nas ini. Nah, maka dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Berbuatlah baik, sayangilah apa-apa yang ada di atas muka bumi ini, maka seluruh penduduk langit akan menyayangimu, akan mencintaimu. Penduduk langit itu adalah Allah dan para malaikatnya. Maka berlomba-lombalah kita menyayangi, mencintai sesama kita. Jangan pernah ada dalam hati kita membenci orang lain. Ya, ini ajaran yang sangat suci dari agama kita, agama Islam. Maka tidak ada celah sedikit pun orang yang beragama, yaitu Islam yang baik, untuk menjadi orang yang membom orang lain karena beda pemahamannya. Tidak ada celah sedikit pun bagi orang yang mengaku Islam untuk membom orang lain. Nah, untuk menyakiti perasaan orang lain. Nah, inilah pentingnya hablum minan nas itu anak-anakku sekalian. Nah, baik, selanjutnya yang terakhir saya ingin sampaikan tentang hablum minal alam. Ya. Ada satu ayat di dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum. Saya agak lupa ayatnya, itu mungkin nanti Ustadz Saifullah, Ustadz Gunawan bisa mengingatkan saya atau membantu saya. Surat Ar-Rum ayat 41, maaf. Yang berbunyi, saya bacakan artinya saja, bahwa telah nampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Ya. Ingat, Allah mengatakan tangan manusia. Kenapa tangan? Karena dengan tangan itu juga bisa diartikan anak-anakku sekalian dengan kekuasaan manusia. Ya. Manusia itu memiliki kekuasaan lewat tangannya. Bisa membunuh binatang, bisa membabat hutan, bisa membakar hutan. Itu tangan, kekuasaan. Kekuasaan manusia itu sangat besar. Ya. Maka dia itu disebut oleh Allah Khalifatullah fil ard.
Ya, pengganti Allah di atas muka bumi ini adalah manusia. Maka oleh karena itu, manusia harus mempergunakan dengan baik kapasitasnya sebagai pengganti Allah, ya. Wakil Allah, maksudnya adalah wakil Allah di atas muka bumi ini, manusia harus menggunakan dengan baik tangannya ini. Hati-hati dengan tangan kita, ya. Tangan bisa menulis, ya. Lisan bisa berbicara, menyakiti perasaan orang lain, ya. Nah, oleh karena itu Islam menjaganya. Agama kita ini sangat menjaga itu, ya, menghargai sesama, menghargai makhluk Allah, apalagi menghargai Tuhan kita. Apa? Perbuatan manusia itulah yang merusak alam, ya, sehingga di kampung saya itu di Bima NTB, gunung-gunung dibabat habis, ya, karena masyarakatnya ingin menanam jagung, gundul semuanya. Maka ratusan tahun tidak pernah ada kebanjiran di Bima, Dompu, Nusa Tenggara Barat. Tapi sekarang langganan tiap tahun ada banjir bandang yang terjadi. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Nah, itulah kalau kita merusak alam, maka pentingnya manusia sebagai wakil Tuhan di atas muka bumi ini mencintai, memelihara, melestarikan alam raya ini. Ya, hutan dilestarikan, ya, agar apa? Tidak terjadi kebanjiran, tidak terjadi letusan gunung, tidak terjadi tanah longsor dan sebagainya. Nah, itu semua terjadi karena ulah tangan manusia, kata Allah dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41. Ya. Anak-anakku sekalian, bisa kita lihat gambar di dalam slide saya itu. Ya, ada gunung meletus, ada rumah air sampai atap rumah, ada tanah longsor. Ya, di Jawa Barat tuh sering sekali terjadi tanah longsor. Kenapa? Karena pohon-pohon penjaga tanah ditebang, ya. Ada penebangan liar terjadi, ada kebakaran hutan. Itu semua terjadi karena ulah tangan manusia, keserakahan manusia yang terjadi sehingga alam menjadi korban akibat daripada tangan-tangan jahil manusia yang merusak alam. Nah, saya kira sebagai pengantar diskusi kita pada pagi hari ini, saya kira Ustadz Saiful, mungkin saya tidak terlalu panjang, ya. Nanti saya akan lebih senang kalau anak-anak kita atau para guru dan ustadz bisa meresponnya dengan baik, sehingga terjadi sebuah diskusi. Kalau ada pertanyaan pasti nyangkut dalam pikiran kita masing-masing. Dan saya menutup sebuah kalimat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, hayatul ilmi bil mudzakarah. Hidupnya ilmu itu dengan berdiskusi, dengan dibicarakan. Mudah-mudahan pagi hari ini dengan kita berdiskusi, maka hiduplah ilmu Allah di atas muka bumi ini memberikan manfaat buat banyak orang. Terima kasih sebagai pengantar, ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Baru saja kita dengarkan bersama paparan tentang hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia, dan kita dengan alam. Dengan kata lain, kita harus mencintai semua ciptaannya. Baik anak-anak, tidak terasa sudah 30 menit kita bersama Ustaz Munawar mendengarkan pemaparan beliau. Maka kini adalah kita isi dengan tanya jawab atau diskusi sekitar pemahaman tentang toleransi, baik berhubungan dengan Allah, dengan manusia, ataupun dengan alam. Silakan untuk bertanya secara langsung boleh, secara chat box boleh. Silakan anak-anakku, 89, dimulai dari siapa? Boleh dipancing Ustadz. Ya, jangan malu-malu ya. Kita di sini belajar, sama-sama belajar, memahami materi yang tadi sampaikan, terutama yang kita garis bawahi. Kurang channel ada Pak Desa Desmi, ada chatbox dari Raka. Oke, Alia Raka. Alia Raka. Oh, ada. Baik, Alia Raka. Langsung di sini saya bacakan ya. Hal mungkin Allah adalah topik bagaimana manusia berhubungan dengan Sang Maha Pencipta Allah. Dengan begitu segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Sedangkan hal minanas maksud di mana itu maksudnya menjaga hubungan
berhubungan baik dengan individu atau kelompok manusia. Pertanyaannya, letusan gunung karena Allah, karena tidak bisa diprediksi. Pertanyaannya apa? Ini aku mencetnya. Pertanyaannya apa ya Raka? Ini ringkasan materi. Ya, ini hanya ringkasan materi. Luar biasa, ringkasannya kamu catat ya di catatan nanti di saksi terusat kawan. Oke. Kita tanya jawab atau seminar berbasis. Ya. Kalau boleh saya tahu berapa respondennya Pak Ustadz? Di sini ada 147. Wah, banyak sekali. Alhamdulillah. Iya, tadi habis 160 karena mungkin tidak kuat naik, ada beberapa keluar sekarang tersisa 145. Baik, ya. Sekali, Ustaz. Banyak sekali ya. Sekali. Senang sekali ya. Baik, tidak menutup program kepada Bapak Ibu guru pun silakan ingin mengajukan pertanyaan guna menambah pemahaman kita terhadap materi agama yang disampaikan tadi. Terutama yang tadi ya, saya tertarik dengan surat Ar-Rum ayat 41. Tolong diperhatikan baik-baik, tolong disadari oleh kita. Kalau minat boleh saya bacakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuharal fasadu bil barri wal bahri bima kasabat aydin nasil liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Ini Al-Quran yang mempunyai makna yang sangat besar untuk direnungkan oleh kita sebagai manusia. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan-tangan manusia yang jahil. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Maka diberilah banjir bandang, diberilah longsor, diberilah sabun dan lain sebagainya. Itu adalah akibat dari manusia sendiri. Baik, silakan untuk membuat pertanyaan dari pernyataan tersebut. Ya. Kayak bule itu anak. Silakan yang mau bertanya. Baik. Oke, siap. Dari Ratu Nikola Anjani. Apakah alam memiliki perasaan? Maka kita harus berdamai dengan alam juga, Ustaz. Iya, bagus. Dan juga apa sebab dari ketiga toleransi tersebut? Ini ada dua pertanyaan, Ustaz. Ya. Yang pertama, apakah alam juga memiliki perasaan seperti kita? Yang kedua, apa sebab dari ketidaktoleransian? Terima kasih. Baik. Yang pertama, apakah alam punya perasaan seperti kita? Oh ya, tentu sekali ya. Alam itu memiliki rasa dengan kita. Jadi bencana alam itu adalah respon alam terhadap perbuatan tangan-tangan manusia. Ya, jangan salah. Ya. Bencana alam itu adalah respon balik daripada alam terhadap perilaku yang tidak baik yang dilakukan oleh manusia. Ya. Jadi bukan tanpa sebab. Semua itu pasti ada musababnya. Pasti ada kausanya, ya. Pasti ada sebabnya. Jadi kalau kita mencintai alam raya ini, insya Allah alam raya ini akan menyuguhkan hal-hal yang terindah buat kita. Ya, dia akan memberikan respon balik yang positif buat kita. Tapi kalau alam dirusak, maka dia akan memberikan respon yang negatif terhadap kita. Itu sudah hukumnya, ya. Ya. Disitulah kita mengatakan bahwa alam ini memiliki insting, perasaan yang sama dengan kita. Ya, coba kalau siapa Ananda yang tadi bertanya punya peliharaan kucing misalnya, kucing Anggora di rumahnya, kalau tidak dikasih makan, dia pasti memberikan respon yang negatif kepada kita. Mungkin dia akan marah. Ya, begitu pula ya hewan-hewan ternak yang lain. Ya. Nah, begitu pula pohon-pohon ini. Ya. Dia memberikan, kalau kita tidak menyiram, kita sudah menanam pohon, ini contoh sederhana, tapi kita malas menyiramnya, maka matilah pohon itu, akhirnya apa? Responnya apa kepada kita? Ya, oksigen berkurang. Ya.
Oksigen yang bagus, yang bersih berkurang. Kenapa? Karena satu pohon itu bisa dihirup oksigen, bisa memberikan oksigen yang bersih untuk 10 orang. Ya. Kalau kita sudah menebang, nah itu dari sisi makhluk hidupnya, ya, lingkungan hidup. Tapi kalau bicara tentang agama, satu pohon itu bisa memberikan daun yang banyak. Menurut Islam, daun itu berzikir, ya, berzikir, ya, mensucikan Robnya, Tuhannya. Jadi kalau alam raya ini kita rusak, maka dia pasti akan memberikan respon yang tidak baik kepada manusia sebagai pengendali alam raya ini. Ya. Oleh karena itu, pesan saya dan untuk diri saya dan kita semua, saya mengajari para santri karena saya tinggal di gunung sekarang, membangun pesantren di gunung. Nah, kita karena banyak sekali airnya di sini, kita bikinkan kolam ikannya. Ya. Kita pelihara misalnya ayamnya, kita pelihara kambingnya, ya. Kita tidak merusak alamnya, ya. Nah, kita berusaha untuk misalnya mencoba memelihara hal-hal yang terkait dengan alam itu tadi. Nah, saya juga punya sekolah gratis di Megamendung itu, di Wihara, kerjasama dengan Buddha Suci Indonesia, ya. Yang tadi di pembukaan, di awal Ustadz Saifullah membacakan biodata saya, CV saya. Saya mengelola sekolah gratis 23 tempat. Namanya Sekolah Rakyat Bogor. Ada 2.000 siswa sekolah gratis kami, ada hampir 20 tahun. Semua diajarkan oleh guru-guru volunteer. Guru kami ada 200-an orang. Mereka tidak digaji, ya. Mereka digaji dari uang bos yang kami dapat dari pemerintah. Ya, ada yang gaji 100.000 per bulan, ada yang 150. Ya, mungkin jauh dengan gajinya Ustadz Gunawan tentu, ya. Ya. Nah, tapi mereka memiliki perhatian terhadap manusia dan juga alam. Nah, di salah satu sekolah kami itu ada pohon yang tidak boleh dipetik. Semua guru-guru situ menghargai. Kenapa? Karena kami kerjasama dengan Buddha Dharma Indonesia. Ya. Agama Buddha sangat menghargai alam, ya. Saya tanya kepada biksu-biksu di situ. Dia kalau ketemu dengan saya, dia selalu memeluk saya. Ya, dia bilang, katakan kepada saya, Mr. Munawar, Anda itu orang yang sudah berbuat banyak untuk orang lain. Ya. Kami sangat respect pada Anda. Ya. Nah, artinya apa? Agama yang ada di antara kita ini sebenarnya sama-sama menghargai alam raya ini. Ya. Saya sangat salut dengan teman-teman Buddha itu. Dia tidak boleh memetik pohon sembarangan. Ada pohon yang ratusan tahun umurnya. Dihargai betul di situ. Dicintai, dilestarikan dengan baik. Nah, kenapa? Setelah itu orang-orang yang masuk di sekolah gratis kami itu selalu merasa nyaman, ya, karena udaranya bersih, ya, selalu indah. Ya. Siapapun yang datang ke situ nggak mau pulang karena senang, ya. Nah, itulah perasaan yang dimiliki oleh alam raya ini, ya, yang dia bagi kembali kepada kita kalau kita berbuat baik kepada alam. Itu yang pertama. Yang kedua tadi tentang sebab tidak toleransi. Kenapa? Apakah sebab dari tidak toleransi? Oh ya, apa efeknya mungkin ya? Efek daripada kalau kita berbuat tidak toleransi. Ya, kalau kita tidak toleransi, maka terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan dalam kehidupan kita. Misalnya, contoh tidak toleransi itu. Ada orang yang sedang, ini kan bulan Ramadan. Ya, biasanya bulan Ramadan selalu ada orang yang ingin menutup paksa warung-warung siang hari, misal. Restoran, ya. Nah, bukankah di muka bumi ini ada orang yang puasa dan ada orang yang tidak puasa? Kan begitu hidup kita ini, ya. Selalu ada pasang-pasangannya. Ada laki-laki, ada perempuan, ada siang, ada malam, ya. Jadi jangan kita lalu menganggap bahwa semua orang Islam itu semuanya puasa. Bukankah Allah yang dia panggil itu bukan orang yang Islam saja, tapi orang yang beriman yang dipanggil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina
ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Ayat ini surah Al-Baqarah, ayat ini sering sekali kita baca, sering kita diperdengarkan oleh guru-guru kita, baik di musola, di langgar, di surau, di masjid, dimanapun ketika bulan suci Ramadan dibaca ayat ini. Apa bunyi Al-Quran itu? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ya, bukan orang yang berislam. Ini bedakan. Kalau orang berislam, ya semua orang harus berpuasa. Asal dia KTP-nya Islam. Ya, tapi karena yang Allah panggil itu adalah orang yang beriman, artinya hanya orang-orang khusus yang diwajibkan untuk berpuasa, wahai anakku sekalian. Jadi tidak hanya sekedar Islam. Makanya jangan heran, nggak perlu bawa pentungan kalau ada orang Islam siang hari tidak berpuasa lalu kita gebukin, ya nggak perlu. Nah itu salah satu contoh bertoleransi antar sesama agama kita. Belum lagi bertoleransi antara umat beragama, yaitu dengan agama yang lain. Ya. Kita misalnya ada orang yang sedang misa di gereja, lalu kita datangi, serang mereka, itu nggak boleh, nggak boleh. Kenapa? Karena dia itu adalah saudara kita, sesama makhluk Allah, sesama manusia. Itu nggak boleh. Nah, kalau dibiarkan intoleransi terjadi, maka terjadilah kekacauan di negara kita ini. Bukankah tadi saya katakan hasil penelitian tahun yang lalu yang pernah saya baca, rilisnya, negara yang paling damai di kolong langit ini adalah, bangsa yang paling damai itu adalah Indonesia. Bebas kita, ya, beragama apapun bebas menjalankan keyakinan dan agama kita. Hebat, tidak ada yang menghalang-halangi. Nah, inilah pentingnya toleransi itu anakku sekalian. Jadi sangat besar manfaatnya bertoleransi. Dalam bahasa agama adalah bertasamuh. Maka ketika ditanya Rasulullah SAW, agama yang manakah yang paling bagus ya Rasulullah? Ya, apa kata Rasulullah SAW? Agama yang paling baik itu adalah agama yang lurus dan agama yang bertoleran. Itu jawaban Rasulullah. Ya. Al-Hanafiyah al-Samhah, itu jawaban Rasulullah. Ya, agama yang baik itu adalah agama yang lurus dan juga agama yang penganutnya atau umatnya menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi beragama. Saya kira itu jawaban saya untuk yang kedua. Baik, terima kasih Ustaz Munawar. Sangat jelas sekali jawaban dari pertanyaan Ratu Nikola Anjani. Ya. Dilanjutkan dengan pertanyaan Ari Araka Taufal Andri Pamorlaksono. Apakah manfaat toleransi buat manusia dan alam? Ya. Itu pertanyaannya. Saya kira pertanyaannya yang ketiga ini, Ananda yang ketiga, itu sedikit tidaknya tadi sudah saya sampaikan bahwa toleransi antar sama manusia itu sangat penting. Misalnya begini, kalau ada teman kita, nah biasanya kita sering mendengar bully membuli ya, bully membuli itu di sekolah itu sering terjadi, di pesantren pun terjadi, bully itu Ustaz Saifullah, ya. Nah, kenapa orang suka membuli temannya sendiri? Ya, karena dia tidak pernah belajar nilai-nilai toleransi dalam agamanya. Katakanlah, ada di antara kita yang datang bersekolah dengan mobil ataupun sepeda motor diantar oleh orang tuanya. Sementara yang lain kebanyakan datang pakai mobil Alphard, ya, ataupun mobil Mercy-nya. Ya. Lalu yang punya mobil yang mewah, ya, menjelek-jelekkan ataupun menganggap remeh, menganggap rendah yang datang pakai motor. Nah, itu kehidupan orang yang mengerti tentang toleransi, dia akan tahu tentang hakikat hidupnya. Ya, sekali lagi, orang yang mengerti tentang nilai-nilai toleransi dalam hidupnya, dia akan tahu tentang hakikat siapa dirinya. Ya, bahwa di hadapan Tuhan bukan materi yang menjadi ukuran.
Bukan harta benda yang menjadi ukuran, tapi nilai kita di hadapan Allah adalah bagaimana kita, siapa yang paling baik di hadapan Allah, itulah orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Jadi ketika kita berhablum minan nas, berhablum minal alam, itu adalah merupakan gambaran kita sebagai makhluk Tuhan yang baik, yang bertakwa, yang tadi saya bacakan ayatnya tadi, la'allakum tattaqun. Jadi orang-orang yang sudah menjalankan ibadah puasa, sholat, zakat fitrah, zakat mal di dalam Ramadan itu, kemudian dia memiliki harta yang lebih, dia berinfak, bersedekah kepada sesama yang membutuhkan, ya, karena dia mengimplementasikan atau mengaplikasikan nilai-nilai hablum minan nas yang dia pelajari dalam agamanya atau diajarkan oleh guru-gurunya di sekolah ataupun di pesantren, maka dia belajar berbuat baik kepada sesama, ya. Karena kalau kita berbuat baik kepada sesama, insya Allah kita pun disayang oleh Tuhan kita, ya. Dan itulah gambaran daripada ayat yang saya bacakan tadi. Orang yang menjalankan ibadah puasa dengan baik, ya, syarat dan rukunnya dipenuhi, lalu dia tidak menggosipi temannya sendiri di bulan suci Ramadan yang membuat nilai pahala puasanya hilang atau berkurang, atau dia tidak membuli temannya sendiri. Nah, itulah orang yang disebut takwa tadi, la'allakum tattaqun. Nah, apa maknanya? Nah, orang yang bertoleransi terhadap sesama manusia, terhadap alam, ya, maka menjadilah dia hamba Allah atau anak-anak atau generasi muda Islam yang bertakwa. Nah, yang tadinya membenci sesama, tidak suka kepada orang lain, kemudian dia belajar menyayangi sesamanya, walaupun dia itu orang yang biasa latar belakang sosialnya, ya, lalu dia sayangi. Nah, misalnya tadi dia malas untuk sholat berjamaah, lalu dia rajin sholat jamaah. Yang tadinya dia tidak peduli terhadap sesama temannya, maka dia memiliki empati yang sangat tinggi terhadap sesamanya. Nah, itulah menjadi makhluk kepompong, manusia kepompong, ya, manusia kupu-kupu, ya. Puasa mengajari kita, anak-anakku sekalian, yang tadi menjadi larva ataupun kepompong yang mungkin menjijikkan ketika prosesnya menuju pada kupu-kupu, ya, ulat yang sangat menjijikkan kalau kita pegang. Tapi ketika puasa selesai karena dididik, ya, ditarbiyah oleh Ramadan, maka dia berubah menjadi kupu-kupu yang begitu indah, lalu dia terbang, go flying, gitu, ya. Dia terbang di udara. Dengan apa? Dengan keindahan yang dimilikinya. Itulah gambaran orang-orang yang memiliki toleransi antar sesama makhluk Allah, yang menghargai alam raya, menghargai Tuhannya, maka dia menjadi makhluk yang begitu indah seperti gambaran kupu-kupu tadi, dari ulat yang sangat menjijikkan menjadi kupu-kupu yang indah. Nah, itulah kita sebagai makhluk Allah harus melakukan atau bermetamorfosa, ya, melakukan perubahan-perubahan yang sangat berarti dalam kehidupan kita. Dan itulah gambaran yang saya bisa sampaikan tentang pentingnya toleransi kepada Tuhan, hablum minallah, dan juga pentingnya hablum minan nas, berhubungan baik kepada sama manusia, dan juga pentingnya kita menghargai berhubungan dengan baik dengan alam raya ini. Saya kira itu, Pak Ustadz. Baik, terima kasih Ustadz Munawar yang telah menjelaskan pertanyaan-pertanyaan dari siswa kami. Kita masih punya waktu 5 menit. Apakah dari Bapak Ibu guru ada yang ingin bertanya perwakilan? Silakan. Sebelum kita akhiri dengan pemotretan bersama, karena kita nanti jam 10.30 ada sesi gabungan semua kelas tahun 9. Silakan Bapak Ibu guru untuk menyampaikan pertanyaan, atau mungkin dari siswa masih ada hal yang mengganjal. Ada? Iya. Baiklah, kalau memang tidak ada, mudah-mudahan apa yang kita simak dan kita dengarkan tadi menambah wawasan kita terhadap topik membangun toleransi antar makhluk hidup, baik itu manusia, binatang ataupun Tuhan, yang ternyata memang perlu kita lindungi, perlu
kucing, tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Insya Allah pasti akan memberikan manfaat bagi kita semua. Baik Bapak Ibu Guru dan anak berbahagia, sebelum kita berakhir, banyak kita sama-sama mengucapkan syukur alhamdulillah dan Alhamdulillah. terima kasih banyak kepada Al Ustaz Munawar Ali. Mudah-mudahan silaturahmi kita terus akan berkelanjutan. Amin. Hanya pada saat ini saja. Amin. Mungkin nanti apabila anak-anak kami 89 ingin berbuat berbunyi dengan melakukan kegiatan community work yang biasa dilakukan di Al-Futuah. Ini anak-anak kami sering melakukan di Al-Futuah Jalan Haji Torik. Oh iya. Ustaz Akwani Nadim. Namun sekarang lebih menarik lagi di daerah Bogor. Insya Allah nanti Ustaz Munawar akan Baik. diarahkan ke sana. Baik, terima kasih. Ingin kabarkan ke mereka bahwa tolong kerjakan tugasnya yang ada di Google Classroom berkaitan dengan isi kegiatan yang baru saja disampaikan di sesi pertama di Google Classroom. Sudah ada tugas yang harus mereka kerjakan. Itu saja, Pak Ismi. Oke, baik. Selanjutnya anak-anak silakan buka kamera, kita akan foto bersama sebagai evidence kegiatan ini. Silakan kamera on, please. Kamera on. Setelah itu lagi lima metode selanjutnya apa? Tenang jadi setelah ini Oke, jadi setelah ini berganti kameranya dan kita berganti. Biasanya kita habis ini sesi gabung ya. Sesi gabung ya. Aku ceknya jadi ini aku cek di cekblok jadi. Nah ini setelah ini dari pukul 10.30 sampai 11.30 kita sesi gabungan. Nah ini sudah ada di cekblok kerjanya. Baik, sekali lagi kamera on, kamera aliskan bisa aliran menopal di komplek solo. Oh, dari habis lagi apa ini?